Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya Haikal Sahid. Lalu ada Andi Rizky Wijaya dan Raihan Hardian ingin membahas materi tentang job description. Job description, pengertiannya menurut ahli adalah rincian pekerjaan yang berisi informasi menyeluruh tentang tugas atau kewajiban, tanggung jawab dan kondisi-kondisi yang diperlukan apabila pekerjaan tersebut dikerjakan. Dengan kata lain, job desk itu adalah uraian pekerjaan yang berisi gambaran apa yang harus dikerjakan oleh pemegang jabatan atau karyawan. Jadi, setiap karyawan itu mempunyai job desk-nya masing-masing ketika bekerja. Hal ini bertujuan untuk memberi kejelasan setiap karyawan dalam bekerja dan mencapai target yang diberikan. Hal-hal yang dicakupi job description, yang pertama yaitu job identification. Menjelaskan nama pekerjaan, nama jabatan yang akan ditempati, departemen atau bagian tempat bekerja, dan di mana lokasi pekerjaannya. Misalnya, identifikasi pekerjaan seorang marketing, yaitu bertugas untuk memaksimalkan penjualan produk. Lalu contoh jabatan yang ditempati adalah sales jasa, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada job summary, yaitu hal yang menggambarkan isi dari pekerjaan seperti kegiatan atau tugas yang harus dilakukan, tugas utama, tugas sekunder, atau tugas lainnya yang harus dijelaskan secara rinci. Misalnya yaitu tugas seorang marketing. Yang pertama, mencari pelanggan baru. Yang kedua, mempertahankan pelanggan atau customer yang sudah ada. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap nilai penjualan, dan lain-lain. Duties and responsibility, memberikan tugas dan beban tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing pekerja. Supervision, menjelaskan apa yang harus diawasi dalam menjalankan pekerjaan, termasuk di dalamnya beberapa jumlah orang yang harus diawasi oleh yang pemegang pekerjaan. Relation to other jobs, menjelaskan baik hubungan vertikal maupun horizontal atas pekerjaan yang dimaksud, termasuk kepada siapa pemegang pekerjaan harus melapor dan laporan siapa yang harus ia terima. Sebelumnya, kedua teman saya sudah menjelaskan hal yang mencakup job description. Namun masih ada beberapa hal yang masih mencakup di dalamnya. Di sini saya akan melanjutkan kedua teman saya tersebut. Oke, selanjutnya ini ada standard of performance. Standard of performance adalah suatu tingkat kinerja yang sudah ditetapkan oleh suatu perusahaan yang diharapkan seluruh karyawannya dapat mencapai target tersebut. Nah, standard of performance ini biasanya digunakan agar seorang manajer dapat melihat kinerja karyawannya. Apakah karyawannya itu kinerja menurun atau meningkat. Setelah mereka mengetahui kinerja karyawannya, biasanya ini dapat mempermudah seorang manajer dalam mengambil suatu kebijakan agar karyawannya dapat meningkatkan kinerjanya agar lebih baik lagi. Selanjutnya adalah social environment. Bagian ini menjelaskan bagaimana kondisi sosial di lingkungan pekerjaan. Biasanya menjelaskan interaksi antara pekerja hingga fasilitas yang sudah diberikan suatu perusahaan. Dengan menjelaskan bagaimana suatu kondisi sosial yang ada di suatu lingkungan kerja, hal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat adaptasi seorang karyawan agar dapat cepat beradaptasi di lingkungan pekerjaan yang baru. Karena apabila mereka sudah beradaptasi dengan baik, tentu saja mempengaruhi tingkat kinerja mereka ketika bekerja di suatu perusahaan. Selanjutnya adalah job specification. Job specification adalah suatu pernyataan tentang kualifikasi minimum yang diberikan oleh perusahaan ketika seorang pelamar ingin melamar kerja di suatu perusahaan. Biasanya pernyataan tersebut mengenai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seorang pelamar ketika ia ingin melamar kerja di suatu perusahaan. Dengan adanya job specification ini, perusahaan dapat melihat apakah seorang pelamar ini memiliki potensi yang baik agar kedepannya apakah dia bisa bekerja dengan baik atau tidak di perusahaan. Sekian video dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.